Hai Inspektor, sebelum menonton konten ini, Mimin mau kasih tahu kalian nih kalau video ini didukung oleh Niaga Hoster sebagai salah satu perusahaan penyedia layanan hosting terbaik di Indonesia. Jadi apa sih maksudnya layanan hosting? Jadi, sebuah website perlu memiliki web server untuk menyimpan data yang berada di website tersebut. Dan Niaga Hoster sebagai penyedia layanan hosting mampu memberikan layanan yang optimal untuk mendukung website kamu. Lalu apa yang membuat Niaga Hoster menjadi yang terbaik di kelasnya? Tentunya Niaga Hoster hadir dengan berbagai layanan hosting, seperti Unlimited Hosting, Cloud Hosting, Cloud VPS, dan masih banyak yang lainnya. Hal ini juga didukung oleh data center dan server yang sudah berstandar internasional. Semua itu tentunya bertujuan untuk meningkatkan layanan yang berkualitas serta uptime dan akses website yang maksimal. Yang paling Mimin suka dari Niaga Hoster adalah layanan pembuatan website, di mana orang yang nggak terlalu paham ngoding kayak Mimin ini bisa membuat website sendiri dengan template yang sudah disediakan. Dan tentunya, kalau kalian bingung gimana cara kustomisasinya, bakal ada customer support yang selalu standby untuk menjawab pertanyaan kalian. Untuk paketnya sendiri, Niaga Hoster menawarkan layanannya dengan harga yang sangat terjangkau. Bahkan mereka menawarkan potongan harga sampai dengan 75%, yang sudah disertai dengan dukungan domain dan SSL. Kamu juga bisa menggunakan kode voucher Inspect History saat melakukan checkout untuk mendapatkan diskon tambahan. Nah, jadi tunggu apa lagi? Kalau kalian memang mau membangun sebuah website untuk keperluan bisnis, portofolio, bahkan untuk blog sekalipun, kalian bisa langsung kunjungi Niaga Hoster melalui link yang ada di deskripsi video. Terkepung pasukan terkuat di benua Eropa, dan tidak memperoleh akses kebutuhan pangan maupun energi, sepertinya adalah hal yang menggambarkan bagaimana suramnya keadaan masyarakat Jerman yang tinggal di Berlin Barat. Menghadapi keadaan ini, sepertinya pilihan Amerika dan sekutunya mengerucut menjadi dua pilihan: berperang melawan Uni Soviet atau merelakan Berlin Barat beserta penduduknya jatuh dalam pengaruh komunisme. Bagi Truman, kedua opsi tersebut tidak mungkin diambil. Setelah demobilisasi pasukan sekutu, sangatlah tidak mungkin melawan pasukan Uni Soviet, khususnya secara jumlah. Namun mengundurkan diri dari Berlin Barat lebih tidak mungkin diambil, karena itu sama saja menunjukkan kegagalan demokrasi Barat untuk mempertahankan sekutunya dalam melawan pengaruh dan intimidasi dari komunisme. Kebijakan appeasement hanya menunjukkan kelemahan dari pihak yang bersedia memberikan konsesi, seperti saat Inggris dan Perancis berkali-kali mengikuti keinginan Hitler. Bagi pemimpin dengan latar belakang militer, berkaca dari pengalaman perang sebelumnya, Truman memutuskan kebijakan terbaik melawan Stalin adalah dengan doktrin pembendungan, sebuah usaha untuk melawan pengaruh dan penyebaran paham komunisme di seluruh dunia, yang telah didukung oleh pihak Komintern. Sekalipun bersaing, baik Amerika maupun Uni Soviet menyadari mereka tidak mungkin menjadi pihak yang pertama kali menyerang lawannya. Hal itu hanya akan membuat mereka disalahkan karena telah memulai perang. Karenanya, Truman berusaha mencari solusi terbaik untuk memecahkan masalah tersebut. Uniknya solusi itu justru ia dapatkan ketika dirinya memperoleh kabar bahwa pasukan sekutu yang tinggal di Berlin Barat dalam kondisi prima. Karena sekalipun di blokade, kebutuhan mereka tetap dapat dikirim melewati jalur udara. Melihat hal tersebut sebagai peluang, Truman bertanya bagaimanakah reaksi Soviet. Para perwiranya merespon, karena jumlahnya tidak seberapa, tidak ada reaksi apapun dari Uni Soviet. Truman segera mengusulkan kemungkinan adanya operasi jembatan udara yang diperbesar demi mencukupi kebutuhan masyarakat Berlin Barat. Mendengar pernyataan itu, para perwira terlihat kebingungan dan saling memandang. Tidak seorang pun yang berani memberikan jawaban, karena menyadari betapa kompleksnya operasi itu jika dilakukan. Jawaban justru berasal dari militer Inggris, yang telah bertahun-tahun diserang oleh Angkatan Udara Jerman. Mereka menjadi mahir dalam hal penjatahan. Mereka menyimpulkan bahwa demi memenuhi kebutuhan mendasar dari Berlin Barat, dibutuhkan kurang lebih 4.000 ton makanan dan batu bara yang harus dikirim setiap harinya. Pesawat logistik yang digunakan militer sekutu adalah Douglas C-47 Skytrain, yang juga dikenal sebagai Dakota. Sebelumnya, pesawat ini digunakan dalam operasi militer
termasuk Operasi D-Day, dalam usahanya menerjunkan pasukan-pasukan payung milik Sekutu. Pesawat ini memiliki 3 awak penerbangan dan kapasitas penumpang hingga 28 penumpang atau muatan kargo sampai dengan kurang lebih 2.700 kg. Untuk memenuhi kebutuhan kota Berlin Barat, pihak militer memperkirakan bahwa setiap harinya dibutuhkan kurang lebih 1.300 penerbangan selama 24 jam non-stop. Sekalipun Amerika mampu untuk menyediakannya, mereka tidak bisa memperkirakan bagaimana reaksi dari Uni Soviet ketika melihat begitu banyak pesawat yang terbang melintasi wilayah udara dari Jerman Timur. Jika bukan karena desakan Truman dan masukan dari militer Inggris, perwira Amerika tentu menolak operasi jembatan udara sebesar itu dan menyertakannya sebagai operasi yang mustahil. Sir David Stirling, pendiri dari SAS, pernah berkata, "Mereka yang berani, menang." Perkataan inilah yang menggambarkan keputusan akhir dari para pemimpin Sekutu. Mereka memilih mencoba operasi yang disebut-sebut sebagai operasi yang mustahil. 26 Juni, operasi jembatan udara akhirnya dimulai. Pesawat C-47 milik Sekutu mulai berterbangan di langit-langit Jerman Timur. Pasukan Soviet dan Jerman Timur segera berhamburan keluar untuk mempersiapkan pertahanan udaranya. Sementara itu, pesawat tempur komunis mulai terbang di dekat pesawat-pesawat C-47, memberikan ancaman kepada pilot-pilot Sekutu. Soviet memang pernah mengancam bahwa mereka akan menembak pesawat yang berani terbang di wilayahnya. Namun faktanya, tidak ada yang mau menembaknya. Stalin merasa kekuatan Soviet belum pulih sepenuhnya semenjak perang yang terakhir. Ia pun berusaha untuk tidak terlibat konflik secara langsung dan lebih memilih menggunakan ancaman dan intimidasi. Tidak mengherankan jika di kalangan pemimpin-pemimpin Sekutu, ancaman itu dianggap sebagai bualan Stalin. Satu persatu, pesawat berhasil mendarat dan mendistribusikan logistik demi memenuhi kebutuhan kota Berlin Barat. Faktanya operasi itu hanya mampu mengirimkan tidak lebih dari 1.000 ton setiap harinya, seperempat dari jumlah minimum yang dibutuhkan. Hal ini disebabkan berbagai faktor, seperti pesawat C-47 bekas Perang Dunia Kedua, yang umurnya sudah semakin tua dan keterbatasan jumlah pilot yang ada. Di tengah keberhasilan operasi jembatan udara yang semakin dipertanyakan ini, pemimpin Sekutu memutuskan untuk mengirim perwiranya yang paling berpengalaman dalam operasi jembatan udara. Ia adalah Jenderal William Tanner. Seperti apakah kisah selanjutnya? Tunggu kelanjutannya hanya di channel Inspect History. Hai, bantu kami dalam memproduksi lebih banyak konten sejarah dengan mengklik tombol subscribe. Dan jangan ragu untuk memberikan saran, komentar, atau pertanyaan. Terima kasih.